Baik, berkat untuk sahabat kembali menyapa Anda, dan lewat program ini tentunya kami akan hadir senantiasa untuk menjadi berkat untuk para sahabat yang ada di rumah sana. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang narasumber yang sudah pasti tak asing lagi, yakni Pendeta Daniel Uwai, Esos MTH, yang merupakan gembala sidang dari Gereja Pantai Kosta Rahmat Ratahan. Nah, saya langsung ke Pak Pendeta. Apa kabar, Pak? Ya, baik, sehat. Baik, ya. Mungkin di luar sana nih Pak Pendeta, banyak hal yang ingin banyak pihak sahabat yang ingin tahu track recordnya pelayanan pendeta. Mungkin saya juga pengen tahu Pak, awal mula Bapak terjun ke dunia pelayanan. Ya. Iya, kalau bicara tentang pelayanan itu satu hal yang bukan gampang. Jadi perlu panggilan Tuhan, perlu bayar harga. Dan saya juga itu memang latar belakang dari anak gembala. Ya. Bapak gembala dari Gereja Pantai Kosta juga, dan dia tidak memaksa anak untuk jadi hamba Tuhan. Memang punya kerinduan hamba Tuhan, tapi dia tidak paksa. Dia katakan kalau untuk jadi gembala itu harus panggilan Tuhan. Di saat melayani harus panggilan Tuhan. Jadi kami anak-anak rata-rata sekolah di sekuler. Ya. Saya juga dari latar belakang dari unsur sosial politik. Tapi ketika saya merantau di Papua, di situ Tuhan tangkap perusahaan kayu lapis dengan Korea. Jadi Tuhan tangkap saat perusahaan pilot, dari perusahaan mulai goyah, dari kami tidak keluar dari perusahaan, kami disuruh untuk berdoa. Jadi ada kelompok doa yang kami terus berdoa, dan di situ Tuhan menjamah, melawat. Baik. Dan di dalam mimpi-mimpi Tuhan bukakan hal-hal yang seperti nyata. Jadi dalam mimpi sudah berdoa orang, sudah melakukan mujizat, sehingga saya mencoba untuk mempraktekkan itu. Jadi, tetapi Tuhan berbicara harus doa dan puasa. Dan ketika doa dan puasa, saya mulai mempraktekkan. Berdoa orang, saya melihat situ mujizat terjadi. Baik. Lepasan, ada pencurahan Roh Kudus. Jadi di situ saya dibawa awal dari Jayapura. Dari lewat kelompok doa, Bapak sudah mulai berdoa untuk Iya, dari kelompok doa itu saya mulai diurapi, pakai itu. Jadi di sana awal mulanya Bapak mulai mengenal yang namanya pelayanan. Iya, mengenal pelayanan roh. Jadi dalam pelayanan saya sudah biasa memang melihat atau sudah ikut pelayanan. Tapi pelayanan roh baru kali itu. Baik. Karena saya juga bingung bahasa apa ini. Karena di saat saya berdoa, saya mulai berbahasa roh. Dan saya tanya Tuhan apa ini, bahasa apa ini? Tangan saya bergerak. Dan Tuhan berbicara, itu bahasaku. Itu bahasa roh, itu bahasa Allah. Lalu saya bilang, Tuhan artinya apa? Dan Tuhan membukakan, engkau sementara, di saat saya berbahasa roh, saya tanya artinya. Dan Tuhan memberikan arti. Engkau sementara mengusir iblis atau roh yang memikat orang itu. Karena saat itu saya melayani orang sakit. Baik. Itu tahun berapa itu Pak? Kalau saya selesai masuk kuliah 89, dan kalau di Jayapura itu sekitar 98. Jadi setelah perusahaan Violet, Bapak mulai mengenal pelayan ini yang datang dari Tuhan ya, lewat dari mimpi Tuhan. ya Pak? Nah, itu perjumpaan langsung dengan Tuhan. Langsung berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berbicara, aku akan mengangkat engkau. Dan saya melihat seperti cahaya turun langsung di testa saya. Iya. Dan di situ saya mulai diurapi. Saya mulai berbahasa roh. Ketika saya diurapi, saya mempraktekkan, mendemonstrasikan kalau ini benar dari Tuhan. Saya coba dulu istri saya, benar, dia juga mengalami urapan. Iya. Dan di dalam kelompok doa saya dibawa Tuhan untuk jamah orang-orang yang hadir. Jadi ketika saya berdoa, mereka mengalami pelepasan, muntah-muntah. Baru saya percaya, saya bilang, oh seperti ini ternyata. Lalu Tuhan bukakan kalau mereka masih terikat, dilayani terus. Dan ketika mereka dibebaskan, minta Roh Kudus turun, mereka diurapi. Baik Pak Pendeta, yang waktu tadi Bapak Pendeta sempat mengatakan bahwa sempat melihat Tuhan lewat cahaya ya Pak? Ya, cahaya. Itu lewat mimpi atau itu lewat langsung? Mimpi, tetapi seperti nyata. Mimpi datang cahaya langsung sih. Baru Tuhan berbicara, aku akan mengangkat engkau. Nah, di situ saya mulai diurapi, saya mulai berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan diajar, tapi turun langsung ya Pak? Langsung. Jadi setelah dari mimpi itu, Bapak kemudian mungkin menguji ya untuk memastikan apakah benar ini dari Tuhan atau iya betul ini dari Tuhan. Saya demonstrasi. Iya. Baru Tuhan bawa doa dan puasa. Jadi saya harus puasa
karena Tuhan akan melengkapi kuasa dan mujizat-mujizat. Baik. Jadi itu setelah di Papua ya Pak. Iya. Nah setelah pelayanan di Papua, baru setelah itu Bapak Ke Jayapura. ke Jayapura pelayanan Karena juga. pertama di Serui, terus ke Jayapura, saya dipertemukan yang hamba Tuhan di sana. Tapi saya tidak langsung pelayanan, saya cuma pelayanan doa. Jadi ada orang-orang yang minta berdoa, perusahaan, pengusaha, panggil berdoa. Jadi setelah itu, setelah dari Papua tadi, Bapak kemudian ke Serui ya Pak? Iya, dari Serui ke Jayapura. Oh dari Serui ke Jayapura. Iya. Baru selanjutnya Pak? Selanjutnya perusahaan kerja juga di sana. Di Jayapura, di Toyota Service, baru sudah melayani. Jadi sambil kerja melayani juga Sambil Pak? kerja melayani, bantu pelayanan. Luar biasa. Iya, gereja Bethel Manis. Baik. Jadi Bapak di sana cuma bantu-bantu pelayanan di gereja yang di sana ya gereja Pak? yang di sana. Baru Pak setelah dipakai Tuhan juga di sana untuk menjadi berkat untuk jemaat di sana ya. Iya. Setelah itu perjalanan Bapak Ya, nantinya datang datang di sini, baru datang ke Ratahan. Ratahan. Datang ke Baik. Ratahan, saya juga tidak berpikir mau melayani. Saya berpikir kerja, ada keluarga yang perlu dulu. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan yang lain. Jadi saya datang di tempat ini, Ratahan, karena orang tua masih gembala, saya bentuk persekutuan Oikumene. Anak-anak dari remaja. Iya. Dari situ perkumpulan dari remaja. Dan ketika orang tua meninggal, memang dia sudah mempersiapkan, saya yang meneruskan. Iya. Jadi ketika orang tua meninggal, saya teruskan pelayanan yang ada orang tua. Dan gitu mungkin hanya sekitar 15 kali lebih mungkin. Iya. Jadi ketika saya teruskan pelayanan dan mulai pelayanan berkembang. Baik. Ya, karena Tuhan pakai melalui suara Tuhan, nubuatan, Tuhan berbicara untuk membangun suatu gereja yang besar. Iya. Nah itu saya bangun, cari lokasi yang di depan jalan, bangun gereja yang besar. Dan di situ Tuhan bekerja dengan mujizat-mujizat sehingga bisa terjadi seperti saat ini. Baik Pak. Itu yang di Minahasa Tenggara di Ratahan tepatnya, yang di gereja. Ya. Itu mulai kapan Pak Bapak mulai mengembalakan jemaat yang di sini? Di situ Mulai tahun berapa? Mulai 2016 kita mulai bangun gereja. 2016 ya. Iya, mulai bangun gereja sampai saat ini. Baik. Selanjutnya Pak, yang menjadi motivasi ataupun penyemangat Pak Pendeta sehingga tetap semangat untuk melayani ya Pak. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk terjun Yang memotivasi pelayanan sehingga saya tetap bersemangat karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Iya. Dari segala sesuatu Tuhan sudah berbicara. Dan saya melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam pelayanan. Buktinya gereja juga secara manusia kan nggak mungkin kita di kampung ini. Baik. Dengan jemaat yang sederhana bisa bangun gereja yang miliaran itu. Baja Intero. Dan begitu besar. Jadi saya percaya semua mujizat Tuhan. Yang berikut dengan pelayanan juga saya melihat Tuhan membawa dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Jiwa-jiwa bukan cuma dari daerah sini sampai dari luar banyak. Baik. Sampai luar daerah. Bahkan luar negeri ya Pak? Luar negeri juga melalui video call ada. Media online yang kita berdoa dan mereka mengalami mujizat. Banyak yang datang. Jadi saya tidak terpengaruh dengan pandangan orang berbicara, menyinggung tentang pelayanan karena saya mengalami perjumpaan pribadi. Baik. Langsung itu. Dari keluarga Pak gimana? Mendukung atau? Ya kalau keluarga, istri merespon. Iya. Anak-anak juga karena mereka melihat mujizat. Yang tadinya yang memang dari awal memang dari keluarga, kalau saudara-saudara, baik, adik mereka meragukan ini benar. Tetapi mereka melihat dengan pertumbuhan, perkembangan, kita langsung merespon. Baik. Jadi mereka juga meyakini bahwa ini memang pelayanan yang dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan. Baik, dan terbukti itu sudah banyak yang Bapak layani ya, dan memperoleh banyak sekali mujizat dan juga baik. Jadi untuk pengembalaan yang sementara Bapak lakukan itu adalah pelayanan roh ya Pak? Pelayanan roh. Mungkin Bapak bisa jelaskan pelayanan ini seperti apa untuk pelayanan roh ini? Pelayanan roh itu yang sebenarnya nama Pantekosta itu sudah bicara tentang karunia-karunia roh. Baik. Dan kalau Pantekosta dulu-dulu memang seperti itu, cara doa, cara menyembah Tuhan. Memang tidak dibatasi dengan pekerjaan Roh Kudus. Iya. Ketika Roh Kudus lawat, dia mulai berbahasa roh, dia mulai melompat-lompat, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi saat ini saya melihat memang sudah jarang.
banyak yang sudah pakai nama atas Pentakosta, tetapi sudah banyak dengan hanya liturgi ibadah seperti biasa-biasa. Tapi ketika saya dilawat, saya dipakai Tuhan, saya mempraktekkan apa yang Tuhan taruh. Baik. Bahasa roh, doa pelepasan, nubuatan, karunia-karunia roh, saya kembangkan dalam pelayanan. Maka jemaat hampir semua rata-rata diurapi Tuhan. Baik. Karena dibebaskan roh mereka. Jadi mereka juga diurapi itu. Baik. Baik Pak, mungkin juga ada dari sahabat yang di luar sana. Ini untuk sekalian juga untuk closing statementnya dari Pak Pendeta. Mungkin ada di luar sana sahabat-sahabat kita yang punya kerinduan untuk dilayani ataupun mungkin punya persoalan dengan masalah-masalah yang menghimpit dalam kehidupannya ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan enggak untuk sahabat sekalian yang ada di rumah sana? Iya, kalau untuk kehidupan manusia, kita manusia mempunyai 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Seringkali kelihatan kita tidak sakit secara tubuh, tetapi secara roh kita sakit, atau jiwa kita sakit. Karena jiwa berbicara tentang perasaan, kehendak, emosi. Roh itu intuisi, kata hati, persekutuan. Nah, perlu dibebaskan, perlu didoakan, perlu dibebaskan. Roh itu intuisi, kata hati, persekutuan. Karena seringkali dalam kehidupan kita, apalagi kita orang Minahasa, banyak yang sudah diikat dengan kutu keturunan. Ya. Kutu kesalahan moyang, adat istiadat yang mengikat sehingga orang punya roh ditawan. Iya. Karena dari dulu-dulu orang tua seringkali sudah diajarkan untuk ikut dengan adat istiadat yang menyalahgunakan adat istiadat. Adat istiadat itu tidak salah, tapi seringkali orang sudah menyalahgunakan. Terikat ya Pak? Iya, jadi terikat. Jadi sudah menyembah Allah lain, maksudnya sudah bukan menyembah Tuhan. Jadi kuncinya cuma buka hati. Di saat kita membuka hati, percaya ada mujizat terjadi. Saat buka hati, pasti kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Baik. Baik, itu dia tadi ya pesan-pesan juga dari Pak Pendeta Daniel Uwai MTH untuk para sahabat sekalian yang saya juga berharap akan menjadi berkat ya untuk sahabat di luar sana. Dan buat sahabat di rumah yang mungkin merasa diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga menekan tanda lonceng ya. Dan sekian untuk berkat untuk sahabat hari ini bersama dengan Pendeta Daniel Uwai MTH. Sekali lagi makasih Pak untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Thanks for watching. Like, comment, and share.